Kakak yang sangat mirip. Bab 269. Darlin tidak memperdulikan ejekannya. Ia malah memutar badan menghadap pelayan itu dan menghiburnya, menyuruhnya untuk pergi dulu. Pelayan itu melihat Jane dengan hati-hati, menganggukkan kepala. Akibat dari emosi sejenak tidak bisa diterima oleh biasa sepertinya. "Siapa yang menyuruhmu pergi? Kamu menabrakku, lalu pergi begitu saja. Di mana manajer kalian?" Jane berkata tanpa habisnya. Dia telah menetapkan sikap Darlin yang gampang mengalah. Dia tidak ingin ribut dengannya. Jika memang hal ini semua ditujukan kepada Darlin seorang, dia mungkin bisa bertahan dengan menggigit gigi. Tetapi karena dirinya telah merepotkan orang lain, sebagai prinsipnya, ia tidak akan membiarkannya begitu saja. Dia langsung di depan Jane berkata dengan cuek, "Ada masalah apa? Selesaikan denganku langsung. Jangan menyusahkan orang lain," kata Darlin. Jane menilai Darlin dari atas ke bawah. Tiba-tiba tertawa bodoh, berkata dengan pelan, "Boleh, asalkan kamu memungut pecahan kaca itu. Aku akan melepaskan wanita itu." Darlin menundukkan kepala dan melihat kaca di lantai. Pecahan tersebut berkilau di bawah pancaran cahaya matahari. Beberapa pecahan terdapat jejak darah. Seharusnya itu merupakan bekas yang ditinggalkan pelayan itu. Menggunakan tangan dan memungut semua pecahan kaca. Meskipun sangat hati-hati, tetap pasti akan melukai tangan. Jane melihat bentuk Darlin yang ragu-ragu, tertawa dengan semakin senang. "Kenapa? Tidak mau? Jika tidak mau, kamu juga boleh menyuruhnya melakukannya." Suara keluhan dari orang-orang sekitar. "Kamu keterlaluan. Orang yang memecahkan kaca itu adalah kamu. Itulah, punya uang busuk saja merasa bangga," ujar yang lainnya. "Kenapa bisa ada wanita yang seperti itu?" "Diam. Apakah di sini ada tempat untuk kamu berbicara?" kata Jane dengan sombong. Orang-orang pun emosi dan juga berdiskusi. Lagi-lagi, uang berserakan di udara, seperti hujan uang. Semua orang terdiam. Dengan ekonomi seperti mereka, seharusnya tidak bisa dengan gampang melakukannya. Melempar uang bagaikan kertas. "Aku pungut." Darlin menahan mulutnya. Ini disebabkan olehnya. Kemarahan Jane juga disebabkan olehnya. Dia tidak ingin menyusahkan orang lain. Jane menarik kursi lalu duduk. Dari atas melihat Darlin sedikit demi sedikit memungut pecahan kaca itu. Beberapa kali ia melihat tangan Darlin terluka. Tatapannya terlintas kesenangan. Ini baru permulaan. Selanjutnya, hari-hari Darlin akan hidup seperti mati. Jika tidak menghanyutkannya, dia tidak akan berhenti. Darlin menahan rasa sakit di tangannya. Dia sedikit demi sedikit memungut pecahan kaca di lantai. Tetesan darah mengalir. Dia tanpa merasakan apapun berkata, "Sudah kan?" Jane menaikkan pundaknya dengan polos dan berkata, "Anggapannya kamu sudah lolos." Dia berdiri dan berjalan ke samping Darlin, menggunakan suara yang hanya dapat didengar dua orang, berkata dengan suram, "Jangan mengira begini saja sudah selesai. Darlin, kamu ingat, ini adalah hutangmu padaku." Dia memegang erat kedua tangannya. Tatapannya lurus tidak berkata, "Iya, soal kemarin ia berhutang padanya. Tetapi lain kali mereka tidak akan lagi bertemu." Jane menghapuskan debu di pundaknya, mengangkat kepala dan dada seperti burung merak yang sombong. Ia sepergi begitu saja dalam tatapan orang-orang yang emosi.
Kamu tidak apa-apa? Aku lihat tanganmu sudah terluka. Pelayan itu melihat luka di kuku Darlin yang terus mengalirkan darah. Darlin melihatnya, meringkukkan sudut bibir, berkata dengan tenang, "Tidak apa-apa, hanya luka kecil." "Tidak boleh, ini semua kesalahanku. Kamu tunggu sebentar, aku ambilkan Hansaplast." Pelayan itu tidak menunggu penolakan Darlin. Dia bergegas pergi mengambilnya ke dapur. Darlin tidak bisa hanya terdiam di situ. Tidak lama, pelayan itu mengambilkan Hansaplast lari ke depannya, berkata dengan senang, "Aku ingat aku membawanya. Sini, aku bantu tempelkan." "Terima kasih ya, kamu boleh memanggilku Sarah." "Aku bisa melakukannya sendiri. Masalah ini, aku yang membuatmu masuk ke dalamnya," kata Darlin, sedikit sulit menerima keramahannya itu. Lalu menolak dengan lembut, mengambil Hansaplast itu dan menempelkannya sendiri. Sarah juga segan untuk membantu Darlin. Dia menggelengkan kepala berkata, "Bukanlah, aku tahu dia itu temperamen seorang putri, suka melihat rendah orang-orang. Aku tidak sedikit bertemu dengan orang seperti itu di dalam kafe. Hanya saja tidak pernah terkena masalah seperti ini. Hari ini anggap saja aku sial." Darlin tertawa tidak berkutik. Sarah tiba-tiba berkata, "Kakak sungguh cantik, sangat mirip dengan seorang temanku." "Oh ya?" Darlin tidak memasukkan perkataannya di dalam hati. Sarah mengira Darlin tidak percaya. Ia berkata dengan serius, "Sungguh Kak, rupa temanku sungguh mirip denganmu. Jikalau ada waktu, aku akan memperkenalkannya padamu." Dia sungguh tidak menipu. Temannya itu sungguh mirip dengan wanita di depannya ini. Hanya saja berdasarkan penampilan, wanita di depannya lebih menang. "Ya, lain kali. Aku masih ada urusan. Aku pergi dulu ya. Terima kasih Hansaplastmu." Darlin pun mengambil payung yang ketinggalan dan mengucapkan selamat tinggal pada Sarah. Sarah berkata dengan sangat disayangkan, "Baiklah, kakak lain kali harus datang lagi ya." "Iya," Darlin meresponnya lalu pergi meninggalkan kafe itu. Sarah masih berdiri di tempat semula dan berkata pada diri sendiri, "Di dunia ini, apakah benar ada dua orang yang penampilannya begitu mirip? Jika bukan melihatnya ketika ia berada di sampingnya, dia bahkan akan mengiranya sebagai Mila yang kehilangan kakak selama bertahun-tahun." Darlin berjalan keluar kafe. Melihat warna langit yang perlahan-lahan menjadi gelap, ia teringat untuk keluar mengurus sesuatu. Sebaiknya ia pergi membeli barang keperluan untuk dibawa pulang. Jika tidak, akan sulit untuk memberitahu orang rumah. Di badannya sekarang, selain terdapat 10 M pemberian Yos, ia juga memiliki uang yang telah ia pakai dengan hemat. Berusaha bekerja untuk menabung, juga merupakan uang yang tidak sedikit. Orang lain melihatnya bisa saja menganggapnya sebagai seorang ibu kaya. Tetapi di atas obat impor yang mahal, sungguh tidak bisa diungkit. Bisa jadi sebuah obat impor seharga 2 M, bahkan lebih. Tidak tahu harus mengeluarkan berapa banyak biaya. Darlin menghela napas dengan sedikit merasa gagal. Setelah uang Yos dipakai untuk operasi dan pengobatan Derik, sisa uangnya disisakan untuk pengeluaran sehari-hari. Tetapi juga tidak tahu bagaimana dengan harga barang di luar negeri. Ia akan menghemat sehemat mungkin. Selain uang ini, sebenarnya Darlin masih memiliki satu kartu. Kartu yang tidak pernah disentuh. Itu adalah ketika dia pacaran dengan Yos. Ia memberikannya sebagai uang belanja sehari-hari. Di dalam kartu itu pasti terdapat uang yang tidak sedikit. Selain pengeluaran sehari-hari,
Ada juga uang untuk sewaktu-waktu ia membeli baju alat kosmetik. Dia tidak pernah menyentuh 1 sen pun selama 4 tahun. Pengeluaran mereka berdua sebenarnya gaji Darlin yang mempertahankannya. Meskipun tidak gampang, tetapi ia saat itu sudah merasa sangat puas. Darlin pernah melihatnya. Selama 4 tahun ini, Yos memasukkan 400 juta ke dalam kartu itu. Terhadap perilaku hematnya saat itu, setahun diberikan 100 juta. Angka ini sudah merupakan uang yang sangat besar. Darlin pernah mengira tunggu suatu hari Yos dapat mencintainya. Dia bisa dengan bangga berkata, uang di dalam kartu ini ia tidak pernah menyentuhnya, karena yang ia cintai adalah orangnya, bukan uangnya. Sayangnya, ini semua hanya mimpi imajinasinya, seperti gelembung yang lemah di bawah pancaran matahari. Begitu disentuh, akan pecah.